saya sekarang berusaha tidak ucapkan kata shalom, karena ketika saya berkata shalom, kita tidak membuat jadi lebih tambah rohani, tapi tambah Ibrani. Jadi kita nggak seperti diri kita sendiri apa adanya. Ya saudara, tema malam hari ini adalah be yourself. Jadilah seperti dirimu sendiri, dan itu lebih tepatnya begini: jadilah seperti imanmu sendiri dan lakukanlah seperti kamu lakukan. Jadi ini agak sesuatu yang baru yang saya dapatkan, agak sedikit berani sih saya membagikan seperti ini, karena nanti akan banyak serangan kepada saya. Ya, karena sesuatu yang saya dapat berbeda dengan kebanyakan teman-teman. Ya, saya mencoba bagikan dengan tema khotbah topikal, artinya hanya satu ayat aja, tapi di dalamnya banyak alegoris. Alegoris itu asumsi atau sesuatu yang apa ya, kalau bahasa sehari-hari ini apa ya, alegoris, asumsi ya, betul ya, ceritakan sesuatu yang berhubungan dengan firman Tuhan. Nah, siap-siap pikiran Anda, karena saya mau Anda memakai pikiran bukannya hati, karena Anda datang di sini harus buka pikiran, karena hati nggak usah khawatir, karena di dalam kita ada Yesus. Amin ya. Nah, saudara, saya mau cerita ini udah beberapa kali saya ceritakan ya. Ada seorang pendeta keluar malam-malam naik motor. Pasti ada yang udah dengar, teman-teman saya semua ya. Tapi mungkin ada banyak yang Anda belum pernah dengar ya. Ada seorang pendeta malam-malam keluar naik motor, dan seperti biasa di tikungan jalan ada polisi menyetopnya ya. Itu biasa ya. Nah, soal polisi ini seperti biasa menanyakan surat-surat si Pak pendeta ini. Nah, namanya pendeta ya surat-surat lengkap lah ya. Nggak tahu kalau pendeta di luar sana yang pakai bodong-bodong. Pendeta teman-teman gua sih nggak ada di sini yang pakai bodong. Nah, lengkap surat-suratnya, ditanya lagi, udah lengkap peralatannya. Biasa polisi kan? Nah, setelah dicari perlengkapannya ternyata lengkap, dilihat lampu-lampunya juga, kan seperti begitu ya. Saya nyalakan gitu, kanan kiri, kan seperti itu. Nah, itulah kenyataan ada. Lengkap semua, maka si pendeta diizinkan jalan sama si Pak polisi. Tapi Pak polisi ini bisa-bisa ngomong seperti ini: Pak pendeta, ngapain malam-malam kok berani keluar sendiri-sendirian? Pak pendeta nggak takut apa di sana tuh kan banyak rampok gelap-gelap gitu ya? Nah, si pendeta jawabnya tenang begini: loh, kenapa mesti saya takut? Saya kan jalan sama Bapak, sama Anak, sama Roh Kudus. Pendeta itu ngomong begitu. Nah, si polisi langsung ngomong begini: nah, lu buat hilang. Kenapa? Karena peraturan naik motor cuma boleh 2. Saudara, kita cerita ini lucu, tapi kita perlu tahu inilah kehidupan kita di dunia ini. Ada orang banyak di sekitar kita selalu menuntut kita untuk selalu melakukan apa yang menurut mereka pernah lakukan. Nah, hari ini saya bahas tema ini agak sedikit berat menurut saya. Saya berdoa, mau pikir udah 4 tahun, masa mesti khotbah yang biasa-biasa? Ya, harus yang luar biasa. Kita mau bertumbuh, amin. Ya, makanya hari ini saya kasih tema seperti ini, karena ada banyak orang berpikir demikian. Kita buka aja deh ya, deskriptif sama preskriptif. Saudara, banyak orang Kristen membaca Alkitab tidak memahami arti daripada Alkitab. Makanya hari ini agak sedikit berat ya. Bisa bro, bisa. Atau tunggu dulu, stop dulu, saya mau cerita dulu supaya nggak tegang. So, satu hari ketika saya masih di jalanan, kayak saya berdua dengan seorang teman saya juga pendeta, kami jalan santai naik mobil ya, sampai di perempatan lampu merah Bandungan. Itu kita lampu merah, kita mau stop. Nah, di sebelah sini tiba-tiba motor jalan, anak muda ya, kita mau nabrak, dia yang potong begini ya, kita mau ke sini dia potong begini dan berhenti depan kita. Ketoyalah motornya. Lalu dengan gagahnya, dengan turunnya, dia ketok kaca kita pintu mobil, dia suruh buka. Dan waktu saya buka, tangannya masuk di longsor saya. Ini ilmu gue zaman dulu.
Kalau gua di apa-apain naik bajai dulu, atau naik motor, atau naik mobil, kalau apa-apa pokoknya kalau ada masalah buat tinju dulu. Nah, orang ini tinju gua, shot aja, bagus gua refleks, gitu ya. Dan Anda percaya, dia mau meludahin gue. Dia kata-katain gue ke pohon binatang. Pendeta si pendeta. Oh, betul nggak? Panas gue. Kalau saya mau turun, gua turun. Dan waktu gua turun, dia ngeprank juga. Anak kecil ya. Kalau bilang, kalau saya salah, saya minta maaf. Dia rupanya ngeprank juga di jalan lari. Itu temen gue yang pendeta ngomong begini. Keren Ki. Kalian mesti tahu ya, itu nggak keren buat gue. Kebanyakan kita ini seperti ini, mau melakukan sesuatu supaya orang lain kita kesannya kita baik. Kan kebanyakan kita begitu. Dan saya mau kasih tahu, ketika saya berusaha untuk menjadi baik dan menyenangkan orang, itu saya sedang kehilangan identitas saya. Tanpa kita sadari kita orang legalistik. Mau berusaha kelihatan baik buat orang, pada saat itu juga kita kehilangan sebenarnya jati diri kita. Seorang pujangga ngomong seperti ini, Amerika Elliot ngomong seperti ini. Pengkhianatan terbesar adalah ketika kita melakukan hal yang benar, yang baik dengan alasan yang salah. Pengkhianatan yang terbesar dalam hidup setiap kita ketika kita melakukan hal yang sepertinya benar dan baik dengan alasan yang salah. Anda paham nggak seperti ini? Contoh seperti ini, ada seorang pendeta, ini kejadian yang sebenarnya, namanya saya lupa, saya nggak suka ingetin nama-nama orang. Dia punya seorang istri lumayan cantik, dia juga kaya. Satu hari jatuh sakit parah, istrinya ini yang cantik ini nemenin dia, nyanyi, ngerawat dia, mendoakan dia, memuji Tuhan dekat dia, sampai si suami ini tersentuh hatinya, tersentuh. Waktu suami ini tersentuh, dia ngomong begini, say, gue mau mengaku sesuatu sama kamu, cia. Ya kan biasa kalau di sono tuh ya. Nah, teman dulu ya. Saya, gue ada sesuatu yang mau gue ngaku nih sama lu nih. Isinya ngomong begini, tenang aja Pak, tenang aja. Sudah, nggak usah banyak ngomong, istirahat aja deh, ya, supaya cepat sehat. Ya kan isi yang baik. Ya, si suami nggak bisa, penasaran, dia tetap ngomong seperti ini. Enggak, gue mesti mengaku sesuatu sama kamu nih. Perasaan gue, umur gue nggak lama lagi, kan begitu. Maka nih ngomonglah si suami sendiri gini, say, kamu tahu nggak? Aku pernah tidurin adik kamu. Si istri gimana? Isi santai aja. Sudahlah, tenang aja. Nggak apa-apa, gue udah ngerti. Tapi bukan adikmu aja loh, teman-teman kamu juga. Berarti gantengnya kayak apa ya tahu ya? Ada kan di dunia kayak gini? Ada. Banyak. Oh, gue tanyain nanti yang minggu depan ngomong di sini tuh, nanti tanya dia benar nggak? Ada cewek lebih dari 500 dia pernah tidur. Datang minggu depan, bawa teman, kedengerin kesaksiannya. Dia bro, mana ada cewek bisa ratusan, dia mau saingin Salomo. Ini baru beberapa. Udah saya. Sudah bertobat, iya sudah bertobat jadi pendeta. Kalau enggak ngapain bersaksi di sini? Wah, keren ya. Kita lihat orangnya ya, pendetanya kayak apa ya? Wah, ya 10 kali dari gua deh. 10 kali dari gua ganteng ya. Berarti gua masih terhitung ganteng juga. Dia nggak berhenti ngomong begitu, dia bilang lagi, saya satu lagi nih, saya aku mesti ngaku apa? Gue pernah tidurin mama lu juga. Gue rasa yang ini belum benar. Soalnya tuh istri tuh ngomong begini, aku sudah tahu, udah tenang aja, itu sebabnya gue racunin lu.
Banyak dari kita melakukan hal sepertinya baik, sepertinya benar, supaya dipuji orang, supaya dihargai orang, supaya diterima orang, tanpa sadar kita sedang kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Nah, ikut Tuhan juga banyak orang Kristen hari-hari ini seperti ini, berat gitu. Ikut Yesus kok bukan semakin enteng, makin berat. Kenapa? Karena gereja sudah mulai memisahkan. Oh, kalau merokok duniawi, kalau minum bir duniawi, kalau ke gereja rohani, kalau doa banyak rohani, kalau datang ke gereja doa nangis-nangis rohani. Sehingga orang Kristen diblok-blok seperti itu. Benar nggak? Berat jadi kita. Mau makan di tengah jalan, takut kelihatan jemaat. Mau minum bir, takut kelihatan. Jadi kita kehilangan kebebasan hidup di dunia ini. Bener gak bro? Kayak gini kita hidup berat. Jadi orang bisa dituntut terus kayak polisi tadi itu. Dan yang jadi polisi orang gereja sendiri lagi. Bahkan pendeta sendiri. Pendeta bukan yang membangun jemaat, malah memukul jemaat, menghakimi, menuju. Saya berdoa komunitas ini nggak seperti itu. Saya berdoa, berdoa boleh, karena kita sedang belajar, betul. Saya nggak sempurna, teman-teman nggak sempurna, masih telunjuknya juga masih kadang-kadang tajam. Nanti muturin dulu deh, teman Tuhan. Kita sedang belajar, tapi kita punya komitmen. Anda datang ke sini, Anda bebas. Anda mau bobo, silakan. Saya jangan ngorok ya. Kalau ngorok jangan orang ya. Sini bebas. Saya sedang belajar untuk memberikan kebebasan. Karena Tuhan itu justru datang kepada mereka. Yes. Nah, hari ini saya mau membahas sesuatu yang berbeda. Kita buka ayatnya dulu deh. Cuma satu, makanya saya bilang tema ini, gaya khotbah ini namanya, kalau di teologis namanya apa ya? Siapa ngomong? Topikal. Hanya satu ayat, ngomong 1 jam. Dan di dalamnya ada banyak asumsi, alegoris yang berdasarkan gambaran firman Tuhan. Nggak sembarangan saya berani ngomong. Kalau di gereja lain, di GPI misalnya, saya belum tentu berani khotbah seperti ini. Jujur aja, bukannya saya nggak berani takut diserang, bukan. Karena mereka teman-teman saya sendiri. Yakobus 2. Ini ayat yang kontradiksi. Kita dibenarkan oleh Bapa Surgawi. Paulus ngomong hanya oleh percaya. Amin. Apakah Paulus salah? Tidak. Tapi waktu gue membagikan ini di bagian orang-orang yang mengalaminya ketika sebelumnya, sudah tak ngomong lagi perbuatan. Yes, di mata Tuhan sudah benar kita. Kita baca firman, betul? Tapi orang dunia nggak baca firman, dia baca dulu. Katanya orang Kristen. Nah, kita stres dibilangin gitu. Berusaha baik-baik sama mereka. Kita sedang pakai topeng juga. Betul lah. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ini Yakobus, Anda mesti mengerti Yakobus itu siapa. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Anda mesti mengerti kenapa Yakobus ngomong seperti ini. Siapa Yakobus? Yakobus itu adalah saudara tiri daripada Yesus. Satu mama lain bapak, betul? Dan Yakobus itu, kalau Anda baca sejarahnya, Yakobus itu masih kecil, dia kurang percaya sama Yesus, sama kakaknya. Dia aneh ngeliat kakaknya, saudara. Tapi sampai pada suatu ketika dewasa, dia mengikuti Yesus, dia melihat Yesus dianiaya, difitnah, ditangkap, mati di atas kayu salib, bangkit. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan hari itu dia tergerak. Dia mengikuti pertama, yang mengikuti pergerakan daripada Yesus.
Kalau Anda baca sejarah namanya The Way. Pergerakan yang namanya The Way, bukan agama Kristen. Yesus tidak bikin agama, tapi dia bikin satu kegerakan. Dan itu membuat Yakobus mendirikan gereja di Yerusalem. Nah, gerejanya itu isinya 12 suku Israel. Dan Anda tahu orang Israel seperti apa? Anda tahu? Orang paling rese di dunia itu orang Israel, orang Yahudi. Bukan orang Medan, bukan orang Ambon. Orang Yahudi. Anda ngerti nggak orang Yahudi? Saya sering ke Israel, jangan sekali-sekali kepegang kepala anak orang Yahudi. Mati lu. Karena dia pikir kita ini najis. Saya punya orang Yahudi sering datang ke Indonesia, tidurnya di salon gua di Batu Jajar. Satu hari, gue guntingin kakak angkat gue, dia ada di situ. Nah, kakak angkat gue ini sering kasih dia duit banyak sekali. Nah, dia kakak angkat gue ngomong gini, Mose, sini loh, rambut sudah gondrong kamu, gunting sama si Kiki. Dia nggak enak hati, dia duduk juga. Dikit aja ya Ki. Udah selesai gunting, dia ngomong begini, Ki, kamu tahu nggak Ki? Kamu itu orang yang sangat diberkati oleh Yahweh, dia bilang. Kenapa? Karena hanya satu-satunya orang di luar Israel yang berani pegang kepala gue. Kurang ajar orang ini. Bisa bahasa Indonesia, bisa cerita tentang Yesus, sampai gue ngomong ini, wayuannya dalam sekali, tapi tidak percaya Yesus. Orang Yahudi, orang yang paling rese. Yakobus menggembalakan jemaat orang Yahudi yang hidupnya jujur aja menghakimi orang-orang, menghakimi teman-temannya sendiri, bahkan mencampur kasih karunia dengan hukum Taurat. Wah, ketemu orang kayak Yahudi gini, Yakobus emosi tau? Emosi dia. Dia bilang, lu udah percaya Yesus, sekarang dicampur sama hukum-hukum Taurat, sunat dan lain sebagainya. Lu seperti apa sih? Buktiin dah iman lu aja, dah buktiin. Kita belajar yang dimaksud dengan iman perbuatan itu apa. Karena kita banyak orang Kristen di sekitar kita juga dipakai ayat ini untuk menuntut kita. Kiki, lu kan gembala, ya, tugas lu dong besukin jemaat. Iman gua bukannya gembala. Iman gua, panggilan gua bukannya membesuki jemaat. Kalau ke penjara, gua senang. Keluar duit, senang. Keluar waktu, gua senang. Suruh khotbah di pinggir jalan, bukan gue. Gua nggak mau. Orang paksa gua dan gua lakukan, gua stres. Itu disebut biosa. Yang dimaksud Yakobus seperti itu. Nah, yang satu hal yang saya belajar yang kontradiktif adalah seperti ini. Yakobus, saya harus anggap Anda semua udah dewasa ya. Sudah ngerti firman. Jadi makanya satu buka ayat. Yang saya kontradiksi, ya ternyata Yakobus memakai contoh Abraham sebagai bapak orang beriman. Kenapa bukan Daniel yang berdoa, sering berdoa, masuk kandang singa, singanya jadi ompong. Kenapa nggak cerita tentang iman yang seperti Daniel, Yakobus? Atau cerita iman tentang Henok yang berjalan bersama Tuhan dan diangkat? Kenapa nggak Yakobus cerita tentang siapa? Habel yang persembahannya diterima Tuhan? Contohnya di situ ayatnya. Kenapa? Kenapa harus Abraham? Kenapa? Saya mau tanya, Anda kenal Abraham? Tahu Abraham? Tahu siapa? Bapak orang beriman. Perbuatannya baik? Baik. Ampun, gak baik. Abraham itu bajingan, pengecut, dipanggil ke Sontoloyo. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, usianya masih muda, sendiri, kata Tuhan. Tapi dia keluar, bawa bapaknya, bawa istrinya, bawa ponakannya berperang.
Sarai. Artinya dominan. Nah, hati-hati punya istri yang dominan. Abraham, bapak yang kita percaya bapak orang beriman, ternyata takut bini. Abraham bukan cuma takut bini, tapi genit juga. Bapak lu, bapak orang percaya, perbuatannya kayak gini. Abraham tahu nggak dikasih sama siapa? Hagar. Anda tahu Hagar? Kalau Anda dikasih kayak Hagar mau nggak? Ada yang mau laki bapak sini? Ambaki, bini gue udah cukup. Iya, ntar lu WA aja. Kayak Ahok gitu. Kita nggak boleh munafik. Lihat Sarah umur 80 lebih udah tuit, udah kendor kemana-mana. Dikasih namanya Hagar. Anda tahu Hagar siapa? Hagar seksi man. Pengawal pribadi. Polwan. Lu tahu Hagar ngapain kerjanya? Gimana nggak seksi bro? Tiap hari ngepel bro. Gue yakin. Hagar kerjanya nyapu men. Angkat air, ember, kasih makan kambing. Woi. Siapa yang nggak mau bro? Makanya gue bisa memahami aku. Abraham bapak orang percaya. Dan dengan baik. Kita keluar sendiri. Siapa di sini yang belum punya anak kawin sudah 20 tahun? Begitu Anda dapat anak, apa yang Anda lakukan? Saya kasih tahu, Anda boleh pendeta. Udah 30 tahun nggak punya anak, tiba-tiba dapat baby. Tuhan aja kalah. Anda bisa lebih sayang ke baby Anda. Jangankan narkoba ya anak itu lihat narkoba, lihat anak lucu aja berhenti kita. Ini kalau udah 30 tahun nggak punya anak, dapat baby keren, cantik, dari seksi gitu ya, seger, anaknya keren, sehat, Tuhan bisa lupa loh. Itu Abraham waktu punya Ismail. Tahu Ismail waktu diusir, Abraham sakit hati. Kalau Anda baca benar-benar, Ismail itu tinggal gak jauh dari mereka. Waktu Abraham mati, Ismail ada kok. Baca sejarahnya. Abraham itu lebih sayang Ismail daripada Ishak. Kalau saya ngomong begini lucu. Saya ada ini namanya apa? Alegori. Ishak. Saya mau tanya di sini, yang cewek yang belum pernah hamil umur 40 ada? Waktu itu waktu gua nikah, bini gua sempat ngamen su. Gila kan lo? Gua nikah dia umur 46 lo. Dalam hati gua keren banget gua ya. Gua ngeri juga bro. Kenapa kata dokter gak boleh hamil? Kalau hamil pasti cacat anaknya. Minimal ada kekurangan gitu. Jadi lu mesti rawat banget, mesti konsultasi banget gitu kalau dia hamil. Nah ini Sarah tuh hamil umur berapa? 90. Bukan 90 loh. Sarah hamil umur 90. Pernah mau bayangin nenek-nenek tuir hamil? Saya mau tanya ya, dia lebih sayang Ismail atau Ishak kalau kita ngomong seperti itu? Lahirlah Ishak. Dan saya cuma berani ngomong di sini. Ternyata Ishak menurut alegori saya, seperti si Rio suka ngomong, kita ini seniman kadang-kadang berani masuk ke sesuatu yang lebih dalam. Menurut saya, Ishak itu agak ideal. Loh, sembarangan lu ngomong, ini direkam nih nggak apa-apa. Paling diserang sama orang-orang agama. Anda tahu idealnya kenapa? Karena Ishak umur 8 tahun, nggak ada orang yang sadar 100% diikat cicing lain. Nggak senang, dia ngomong begini, Pak, kan biasanya ada domba.
Kalau orang waras, nggak mau bro. Yang kedua, Ishak waktu dicari bini umur berapa? 32. Apa nggak bisa cari bini sendiri? Gue sih nggak mau dicari bini. Selera gue masih orang nyari. Kalau dia waras, dia bisa cari sendiri. Kenapa harus bujangnya Abraham suruh mencari? Dengan pesan lagi. Dan dia ketemu, biasanya kalau kita lemah lembut, pengen ceweknya yang keras. Kita keras, kita pengen cewek yang lemah lembut. Nah, ini pesannya cewek dapatnya siapa? Rahel. Rahel, lu tau gak siapa Rahel? Masuk lagi ya. Rika. Ada tuh Rika, ketemunya di mana? Ketemunya di sumur. Setiap hari Rika itu turun ke sumur, ngambil air, naiknya berapa banyak tangga. Israel tuh banyak tangga, bukit. Artinya Rika itu kayak pemain tinju cewek. Seks. Rika itu pintar. Itu bukti yang kedua, dia dicari. Yang ketiga, bukti ketiga bahwa Ishak itu agak kurang itu menurut gue. Mana mungkin dia pun mata sudah rabun nggak bisa bedain bulu kambing sama bulu tangan. Masuk mengira. Mungkin salah, mungkin gua salah. Masa orang bego aja tahu ini mah ini suara si Yakub. Tapi kok bulunya bulu Esau. Ini yang diusapi bulu kambing. Bro, seumur hidup gak pernah denger kayak gini kan? Yes. Ini kenyataan. Ini keluar dari yang artinya Abraham itu bukan orang benar. Terus gini, Ki, itu Abraham benar? Dia mempersembahkan Ishak tuh. Anda mesti belajar lagi. Saya lawan lagi arus. Belajar melawan arus kiki sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau di Facebook gitu bah kita. Seru, Anda mesti memahami bahwa Abraham itu asalnya dari mana? Dari Ur di Irak, Babylon, di mana pada waktu itu mereka menyembah dewa-dewa, termasuk Niniwe menyembah dewa. Bagi keluarga Abraham, bapaknya Terah sudah pernah mempersembahkan saudaranya Abraham sebagai satu persembahan kepada dewa supaya mereka hidupnya diberkati. Jadi bagi mata Abraham, hal seperti ini ringan saja. Karena dia melihat. Jadi artinya gini, saudara. Tuhan bisa bikin dealing apa kita dealing apa dealing apa? Perjanjian berdua, dealing dengan cara pengalaman kita. Itu sebabnya saya berani makan hiu di sini kalau ada hiu makan. Tuhan bisa pakai cara kita, pengalaman kita, budaya untuk bikin sesuatu dealing supaya kita mengerti. Nanti kalau satu hari bawa khotbah itu mana bawa apa bedanya? Apa artinya hiu? Sembahyang di depan orang Tuhan juga apa artinya? Saya berani ngomong begini karena Yesus saya lebih besar dari sekedar gini-ginian. Melawan harus? Enggak, kemana? Saya berani makan makanan sembahyang, saya berani, nggak ada artinya. Yesus saya lebih besar. Amen. Dari hal-hal kayak gini. Jadi Abraham, bahwa orang percaya betul? Apa perbuatan apanya yang bisa ditiru? Nehisi meraketa. Ada. Jadi jangan bangga dengan perbuatan lu. Perbuatan baik kita. Nehi. Sombong kali kita bisa bilang kita berbuat sesuatu buat orang. Nehi. Tuhan kagak lihat. Yang lebih gila, Yakobus pakai contoh wanita pelacur. Namanya Rahab. Gila gak lu? Rahab tau gak siapa? Cabolang. Pelacur. Egois. Takut mati. Orang yang takut mati. Perbuatan baiknya apa? Nggak ada. Dia mengkhianati untuk kepentingan dia dan keluarga. Dia takut mati.
keluarganya. Dia korbankan satu bangsanya. Orang seperti ini dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena perbuatannya. Perbuatannya nggak ada apa-apanya. Jadi jangan bangga dengan perbuatan kita. Ini yang disebut Yakobus. Tahu nggak Abraham dibenarkan Tuhan kenapa? Ketika dia datang sama Tuhan, ini Tuhan, ini cuma ada ini, iman gue cuma ini doang sama kamu. Jadilah dirimu sendiri. Tuhan, ini aku Tuhan, aku nggak bisa lakukan apa-apa. Aku hanya percaya kepada Tuhan. Nggak nuntut apa, asal lu percaya. Perbuatan kita, kita kalau hari ini bisa berbuat baik, bukan kita, men. Dia sendiri yang akan menghasilkan buah lewat hidup kita. Betul? Bukan kita. Cuma celakanya nih teman-teman kita di orang gereja, selalu menuntut buah yang manis. Lu orang Kristen, mana buah lu? Gue bokeh, lu gak tolong gue. Gue miskin, lu gak kasih baju. Kita nggak semua begitu. Jadilah dewasa. Kenapa? Karena kita semua ada di dalam Kristus. Kalau di dalam Kristus pasti berbuah. Sekalipun buah yang pertama pasti masih pahit, betul? Itu sebabnya di Ngopi kita terima semua orang. Siapa saja, makin dia rusak, makin kita suka. Karena orang yang rusak itu ketika sudah dibentuk oleh Tuhan, dia akan berbuah. Sekalipun masih pahit. Tahu nggak pahit rasanya? Masih suka bohongin kita, masih suka nipu kita, masih suka telunjuknya, masih jahat. Tapi dia akan berbuah terus. Orang Kristen itu, Abraham itu, saudara, saya mau tambahkan. Anda tahu Petrus itu salah mengenal Tuhan dengan imannya. Dia pikir dengan membela Tuhan, dengan perbuatan baiknya, dengan sepertinya mau berkata-kata, Tuhan kalau seluruh dunia tinggalin lu, gua enggak sekali-sekali. Dia tipe orang yang paling sayang sama lu. Dan kita tahu orang seperti ini murtad. Dan satu-satunya orang yang dicari Tuhan ketika dia bangkit, Petrus. Dipulihkan. Sehingga Petrus berkata, iya ya Tuhan, gue gak bisa berbuat apa-apa. Gue ternyata gak bisa mengasihi kamu seperti kamu mengasihi aku. Kata Tuhan, cukup. Kita buka situ. Yang satu lagi apa? Prediksi, deskripsi, preskriptif. Nah ini teologi. Kalau Anda sekolah teologi, Anda pasti memahami apa arti preskriptif. Preskriptif itu cara kita membaca ayat per ayat atau firman Tuhan. Preskriptif, cara membaca dan preskriptif itu artinya ada ayat-ayat di firman Tuhan sebagai petunjuk kita. Petunjuk apa yang harus kita lakukan, ya, ada dorongan untuk kita melakukan sesuatu, itu petunjuk atau nasihat untuk melakukan sesuatu dan berdasarkan ketentuan yang tertulis. Misalnya, preskriptif itu maksudnya seperti ini. Kalau kita ke dokter, maka dokter akan tulis resep. Resep itu Anda harus minum obat 3 kali 1 sehari. Anda harus ikutin itu. Nah ini orang Kristen banyak kan seperti ini. Ya, yang satu lagi bro, buka. Deskriptif. Deskriptif apa itu deskriptif? Deskriptif itu artinya membaca dengan kita membaca sebuah cerita di Alkitab sehingga kita bisa merasakan itu, bisa kita kutip, kita ambil, kita uraikan dan untuk kita teliti dari ayat-ayat itu untuk menggambarkan apa di gambaran yang tertulis di Alkitab itu. Contoh gini. Anda tahu Daud ayatnya di mana gua lupa, coba bro nanti bantu ingat. Daud itu berkenan di hati Tuhan. Betul? Ada nggak ayatnya itu? Daud itu orang yang dikenal oleh hati Tuhan. Kita membaca perkataan ini, firman Tuhan ini, kita akan berpikir gini, oh Daud itu dikenal oleh Tuhan. Nah kita mulai mau melakukan seperti yang Daud lakukan. Apa yang Daud lakukan? Oh dia memuji Tuhan setiap pagi. Dia bangun pagi jam 2, jam 3, dia baca Mazmur, dia menulis firman. Yang Daud lakukan seperti itu.
Ya, dia membangun hubungan dengan Tuhan jam 2 pagi dengan pujian penyembahan. Sehingga kita berpikir, oh kalau kita mau dikenal Tuhan, kita harus puasa seperti Daud. Gua puasa tahun 2005 terakhir tuh. Doa pagi, ibadah sampai pagi-pagi itu tahun 2005. Setelah itu gua nggak ikut lagi sampai sekarang. Karena capek gua jadi orang lain. Capek banget, bener. Puasa 3 hari nggak makan nggak minum, sakit. Kalau ada orang mau melakukan itu, silakan. Gua enggak. Ya, jadi kita mau berpikir kalau kita mau dikenal Tuhan, kita contoh si Daud. Padahal Daud itu sedang berbicara tentang deskriptif, tentang uraya, dan kita anggap itu sebagai petunjuk untuk kita supaya berkenan kepada Tuhan. Anda tahu nggak sih Israel zaman dulu jam 7 sore ngapain? Anda udah ke Israel jam 7 sore udah gelap. Zaman dulu nggak ada TV, men, nggak ada iPad, nggak ada iPhone, nggak ada handphone, ada lilin doang. Jam 7 udah gelap, ngapain? Tidur. Kalau jam 7 tidur, jam 2, jam 3 bangun kan? Nah kita ikut-ikutan supaya berkenan Tuhan. Jam 2 kita bangun pagi-pagi. Ngantuk-ngantuk juga, ayo memuji Tuhan. Suara fals juga biarin. Tikus lari dengan suaranya. Supaya berkenan kepada Tuhan. Kita sering-sering begitu. Deskriptif dibaca sebagai preskriptif, petunjuk-petunjuk. Sehingga apa yang Daud lakukan, kita ingin lakukan supaya berkenan Tuhan. Nah cuma satu nih yang orang Kristen munafik. Daud berkenan Tuhan, dia lupa. Dia tidurin istri orang. Nah ada orang ikut-ikutan. Coba kita ikutan kayak Daud supaya berkenan Tuhan. Kita ke gereja, kita lihat ke kanan kiri. Ini siapa lagi nih besok? Ikutin dong, jangan separuh-separuh. Ini manusia. Pengen dikenal Tuhan, tapi yang menurut dia bisa lakukan, dia lakukan. Dia nggak bisa lakukan, dia nggak lakukan. Itulah manusia. Deskriptif dan preskriptif. Saudara, saya baru nonton kemarin Private War. Private War itu film biasa, sejarah kebenarannya ya film biasa tentang seorang wartawan di perang. Ya saudara, dia itu tahun 21 udah kehilangan matanya satu. Dia di mana tempat perang, dia selalu ada. Bosnya udah larang, dia nggak bisa, dia tetap pergi. Kemana ada tempat perang, ada cerita aja teman-temannya bilang orang tentara ada di medan perang nggak lebih banyak daripada kamu yang ada di medan perang. Di medan perang di mana aja masuk ke macam Tamil. Ini kejadian sebenarnya. Dan dia kehilangan mata. Dia pikir kalau kehilangan mata, suaminya bilang udah nggak usah pergi. Tapi dia masih tetap pergi. Dan akhirnya mati di 2012 ya, kalau nggak salah. Mati di Syria. Saudara, ada satu teman saya penginjil dari Singapura. Ya, seorang penginjil wanita, dia dari Bible College di sana di Singapura. Panggilannya dia menginjil ke Kenya. Nah di Kenya dia diperkosa 3 kali. Dia pulang ke Singapura, stres berat. Waktu perjalanan selama 1 tahun dipulihkan. 1 tahun kemarin 2018 dia pergi lagi ke Kenya. Anda mau ikut-ikutan seperti itu? Iman dia, imannya. Imanmu, iman. Sebisa apa yang kita bisa berikan, kita berikan yang terbaik. Yang nggak bisa berikan, jangan kita berikan. Munafik kita. Saya punya teman tuh yang di belakang yang suka tidur di kacamata. Dia punya iman besar. Besar di mata gua besar. Kenapa? Karena dia punya prinsip begini. Gua makan apa saja, yang penting gua sehat karena darah Yesus. Karena tubuhnya sudah di dalam gua sehat. Saudara, itu iman dia. Coba gue ikutin. Gue cepet ke kuburan. Imannya gimana? Ada orang sakit nggak mau ke rumah sakit. Pernah dengar orang kayak gini? Jemaat Advent? Nggak mau. Kalau sakit, cuci darah pun dia nggak mau. Ada banyak pendeta juga nggak mau ke rumah sakit. Pusing. Si
siapa? Bambang apa yang mati itu? Anda Samudra. Anda bukan nggak pernah ke dokter. Tapi kalau Anda imannya nggak seperti dia, jangan coba-coba. Nah, hari ini kita bahas apa sih maksud dengan perbuatannya? Ya, perbuatan iman yang Anda punyai itulah Anda. Kita nggak bisa nuntut teman kita seperti yang kita punya. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan hidup kita kalau kita pelit? Ya itulah gua. Di hadapan Tuhan kayak ini loh. Jadi nggak usah pura-pura nabur, ngutang kanan kiri. Yang sebisa kita berikan, ya kita berikan. Nggak bisa ya maaf aja. Itu yang saya lakukan. Sehingga saya terbebas dari namanya aturan-aturan hukum-hukum dunia. Ada tahu yang namanya kita dimerdekakan dari hukum dunia? Contoh seperti ini. Dilarang merokok di sini. Tersinggung yang merokok atau yang enggak? Kita sudah nggak merokok. Mau tulisan satu dan dinding pun juga, pendamping kita benar nggak? Di sini yang kencing berdiri itu binatang anjing. Yang tersinggung yang kencing kan? Yang enggak yang ngapain kencing? Betul ya? Nah, saya tutup dengan satu tadi teman saya cerita. Katanya ada seorang tentara ngomong sama si Petrus, bagaimana caranya sih Petrus? Kamu tuh bisa lembut sama jemaat, bisa baik sama jemaat. Saya pengen tuh jadi seperti kamu, bisa lembut, bisa lembut, baik gitu ya. Si Petrus ngomong begini, sudahlah Pak, jadilah tentara yang benar, yang tegas. Apa jadinya kalau Bapak lemah lembut kayak saya? Ada musuh mau datang menyerang, semua lembut gitu. Jangan, nanti gua mati. Yang enggak, jadilah dirimu sendiri. Jadi guru yang baik, jadi guru. Jadi gembala yang baik, jadi gembala. Jadi pengajar yang baik, jadilah pengajar. Jadilah pemberi yang baik. Amin, saudara. Kita tidak terpengaruh. Tapi ini dunia menuntut kita. Nah, celaka kita mau jadi seperti orang lain. Berhenti sampai sini. Amin. Ya, kita tundukkan kepala. Wow, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan komunitas kopi ini. Ngopi ini ngobrolin Papi Surgawi, karena kami tahu setiap berita kabar baik itu pasti akan memerdekakan setiap yang mendengar. Karena Tuhan begitu mencintai Anda dan saya tanpa syarat dan menerima kita, mengubah hidup kita. Terima kasih ya, jadi berkat buat Anda dan semua. Oke teman-teman, tolong ya subscribe logo di bawah ini supaya komunitas kopi semakin maju dalam memberitakan kabar baik. Thank you. God bless.